Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, bertekun dalam pengajaran firman, saling mendoakan, bertekun dalam persekutuan, supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya akan menyampaikan bagian terakhir dari belajar kita di Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Pada bagian akhir dari kitab Hagai ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Allah, Tuhan semesta alam itu pasti akan menang. Amin Bapak Ibu. Allah itu pasti akan berjaya. Sekalipun kita melihat keadaan dunia sekarang ini tidak baik-baik saja, ada begitu banyak musuh-musuh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang hidup menurut kehendaknya, bukan mentaati Allah. Tetapi pada akhirnya Tuhan itu pasti akan menang. Tuhan itu pasti akan berjaya. Tuhan pasti akan menang atas musuh-musuhnya. Tuhan pasti akan menang atas segala kejahatan yang terjadi di dunia ini. Semua rencana Allah pasti akan digenapi. Amin. Termasuk rencananya atas saudara dan saya. Bahwa dia tidak pernah gagal. Sekalipun kita berpikir bahwa kita sementara gagal. Sekalipun orang melihat kita sementara gagal. Kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi Allah sesungguhnya tidak pernah gagal. Ingat bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita gagal, belum tentu dan sudah pasti Allah tidak pernah gagal. Karena Yesus pernah berkata, barang siapa ditarik Bapa kepadaku, aku tidak akan membiarkan dia. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita membangun iman kita pagi ini, dan mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita pasti akan menang. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan kebenaran-kebenaran yang menegaskan bahwa memang Allah itu pasti akan menang, bahwa Allah itu pasti akan berjaya, termasuk dalam urusannya dengan kita, termasuk dalam hal memberkati kita, menyelamatkan kita. Allah itu pasti akan berjaya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat tadi dengan sungguh-sungguh, kita melihat di situ ada tema-tema yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah tema tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan yang besar. Kita membaca, perhatikan ya. Katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau Allah mengatakan, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, kita melihat bahwa Allah itu berdaulat. Apakah saya bisa mengguncangkan langit dan bumi? Enggak bisa.
Bahkan kita bersekutu bersama-sama nggak bisa menggoncangkan langit dan bumi. Bahkan orang hebat dimanapun di dunia ini tidak akan bisa menggoncangkan langit dan bumi. Hanya Allah yang dia berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini simbol bahwa Allah itu berdaulat. Ini simbol bahwa Allah itu maha kuasa. Ini simbol bahwa Allah itu terlibat. Bahwa Allah itu intervensi. Bahwa dia berkuasa membalikkan keadaan dunia ini. Menurut dengan kehendaknya, menurut kemauannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mau merubah keadaan kita itu gampang sekali. Loh, mana amennya? Amin. Kalau Tuhan mau merubah keadaan hidup kita itu gampang sekali. Dia bisa menggoncangkan langit dan bumi. Ya. Dia bisa menunggang balikkan tahta raja-raja. Dan yang berikutnya kita melihat kebenaran tentang apa? Tentang bagaimana Allah akan memunahkan kerajaan bangsa-bangsa. Dan ini menunjukkan kemenangannya atas segala sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu, dia mengatakan seperti ini, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kalau kita melihat negara-negara kuat pada hari-hari ini, siapa yang bisa menjatuhkan mereka? Tapi kalau saya membaca sejarah Alkitab, bahkan sejarah bangsa-bangsa ini, ada begitu banyak bangsa-bangsa besar yang telah dijungkir balikan oleh Allah, sebab dia maha kuasa, sebab dia maha dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Itu meyakinkan kita bahwa Allah itu pasti akan menang. Nah kemudian bagaimana Allah itu memilih dan mengangkat Zerubabel untuk menjadi alat menggenapkan rencananya. Ya, kita membaca tadi, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Luar biasa. Allah itu punya otoritas untuk memakai siapa saja untuk menggenapkan rencananya. Dan kalau Allah memakai seseorang, Allah tidak akan pernah gagal. Yakin Bapak Ibu? Allah juga memilih kita dan akan bisa memakai kita untuk menggenapkan rencananya. Di situ ada pemilihan Allah yang begitu luar biasa. Jadi Allah itu dia menang melalui orang-orang pilihannya. Dan ini satu misteri yang sangat luar biasa. Sebenarnya dia bisa menang dengan usahanya sendiri. Tetapi Allah berkenan bekerja sama dengan umat-umat ketebusannya. Ya, supaya melalui umatnya Allah itu dipermuliakan. Mari kita sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa apapun yang kita lihat hari-hari ini, keadaan sesulit apapun, Allah kita pasti akan menang. Ya, tapi harus saya mengatakan ya bahwa ada banyak orang Kristen yang sekalipun diberitahu seperti ini, tetapi mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu ya. Ya, ada banyak orang yang putus asa melihat keadaan dirinya, melihat keadaan rumah tangganya, bisnisnya, melihat kondisi masyarakat di mana dia tinggal, melihat masalah global yang terjadi sekarang ini. Ada banyak juga orang-orang yang kecewa dan mulai bertanya, apa benar sih Tuhan itu maha kuasa? Apa benar sih Tuhan itu memegang kendali? Apa benar sih Tuhan itu memerintah atas alam semesta ini? Ya contohnya aja saudara, kita sekarang ini kan banyak melihat hal-hal yang mengecewakan kita. Gereja sudah banyak yang tidak hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Pelayanannya sudah semaunya sendiri. Ibadahnya juga bukan lagi ibadah untuk memuliakan Tuhan, lebih kepada entertainment, menyenangkan daging. Kadang kita kecewa. Ya. Kenapa umat ketebusan Allah tidak berpegang kepada firman? Kenapa mereka hidup semaunya? Mengapa mereka memaknai ibadah dengan cara yang keliru? Kadang saya putus asa juga. Benar nggak Tuhan ini berkuasa ya? Bahkan sekarang ini ya memang di Indonesia masih belum tampak jelas, tetapi ya tanda-tandanya sudah ada. Kalau saya mendengar berita di CBN itu ya, di Christian Broadcast Network itu, kekristenan di luar negeri itu sudah sangat hancur Bapak Ibu. Banyak gereja yang menoleransi LGBT, banyak gereja yang menoleransi
same sex marriage atau pernikahan sejenis. Itu terjadi dan itu sungguh mengecewakan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal kebenaran, itu kondisi yang mengecewakan, sedih Bapak Ibu. Bahkan same sex marriage atau perkawinan sejenis tidak hanya terjadi di kalangan jemaat, tetapi di kalangan pendeta juga melakukan dosa yang sama. Wah, kalau melihat seperti itu, ini Tuhan ini memerintah gak sih ya? Kok didiamkan ya? Kok gak seperti Sodom dan Gomora aja? Bapak Ibu tunggu saja, Tuhan pasti menang. Amin. Sekarang ini sangat sedikit gereja yang berpegang kepada ajaran yang sehat. Anak-anak muda lebih tertarik kepada kekristenan yang disebut dengan kekristenan progresif. Yang sifatnya itu melakukan pendekatan keagamaan melalui perasaan, melalui intelektual, melalui filsafat, melalui pikiran, tidak melalui penafsiran Alkitab yang benar-benar solid, tidak. Anak muda suka mendengarkan sesuatu yang berkata seperti ini. Gua rasa, kan begitu ya. Gua rasa Tuhan nggak akan menghukum saya. Gua pikir, ya lu pikir sudah terserah. Tapi kita seharusnya tetap mengatakan apa yang Alkitab katakan tentang kita. Amin. Nah, ini yang menjadi saya adalah kecewa. Wah, saya belajar teologi bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan saya diajar Alkitab itu adalah firman Allah, bahwa dasar-dasar kekristenan kita ini sudah fundamental, tidak boleh digeser. Kekristenan kita ini konservatif, ini otentik. Tapi sekarang orang mempromosikan reinterpretasi, penafsiran yang lain, gagasan yang baru, dan itu menjadi daya tarik yang begitu banyak bagi anak-anak muda. Karena memang persekutuan mereka, gua rasa yang baik seperti ini. Saudara, kalau kita berpikir apa yang baik untuk kita, kita suka melakukannya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan yang baik untuk kamu seperti ini, seringkali kita berbantah-bantah. Kadang kita kecewa dengan hal-hal seperti itu. Tuhan, kenapa terjadi seperti itu? Sekarang ini Injil sudah berubah dari bagaimana seseorang dapat diselamatkan dari hukuman kekal, bagaimana seseorang dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tetapi Injil sekarang ini beritanya lain. Bagaimana kita bisa menggunakan Tuhan untuk kesenangan kita. Bagaimana saya bisa menggunakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Ini sesuatu yang sangat mengecewakan. Ya, paling sedih kalau sudah ada orang tidak lagi bertekun dalam membaca kitab suci, sudah tidak lagi cinta pada pengajaran firman Tuhan, tapi mencari hal-hal yang dianggapnya spektakuler, pengalaman-pengalaman manusia di luar pengalaman yang dicatat di Alkitab. Ini mengecewakan, dan kita melihat kejahatan kepada gereja hari-hari ini begitu luar biasa. Tidak hanya kerusakan dari dalam, tetapi ancaman dari luar. Dan kalau kita memandang situasi-situasi seperti itu, kadang-kadang kita bisa kecewa loh Bapak Ibu. Benar nggak Tuhan itu berkuasa? Benar nggak Tuhan itu akan menang? Tapi pagi ini kita diingatkan, Allah kita pasti akan menang. Dia berdaulat, Dia maha kuasa. Dia yang sanggup memunahkan, dia yang akan mengalami kemenangan, dia yang memilih orang-orang pilihannya. Nah, pengalaman inilah yang dialami oleh Zerubabel, Bapak Ibu. Zerubabel itu mendapatkan dirinya ada dalam situasi yang mengecewakan seperti itu. Bayangkan, dia baru saja kembali dari Babilonia. Karena pada waktu itu Babel ditaklukkan oleh Persia, lalu raja-raja Persia, ya Raja Kores menyuruh mereka pulang. Ya saya tidak bisa menceritakan lebih banyak kok kenapa disuruh pulang, tapi yang jelas itu rencana Allah, sebab Allah kita pasti akan menang. Israel pasti akan bertahan. Disuruh pulang. Tapi ketika pulang hanya 50.000 orang, itu enggak banyak untuk ukuran satu bangsa, Bapak Ibu. Mereka tidak punya raja, Zerubabel hanya bupati, ada di bawah kekuasaan Persia pada waktu itu. Tidak punya tentara. Mereka masih terancam. Dan tetangga-tetangga mereka, orang Samaria bermusuhan. Tidak senang mereka datang, mau mengacaukan pembangunan bait suci.
Tembok-tembok Yerusalem masih belum dapat didirikan, masih runtuh. 15 tahun, 16 tahun meletakkan dasar, tapi tidak bisa selesai. Bagaimana menjaga satu kota dengan tembok yang runtuh? Stres, entah bagaimana saya akan memimpin negeri ini, entah bagaimana saya akan menghadapi situasi yang gelap ini. Mana Tuhan? Kan begitu biasanya kan seperti itu ya. Saya yakin ini tidak hanya dihadapi oleh saya, Bapak Ibu juga menghadapi hal yang sama. Kok gini ya, kok mengecewakan seperti ini? Dan itulah keadaan yang terjadi pada waktu itu sampai Allah berbicara kepada Zerubabel, berbicara kepada Yosua bin Yosadak melalui Hagai. Allah memanggil orang-orang Yahudi untuk menguatkan hati mereka, untuk mengutamakan bait suci. Tuhan memanggil orang-orang Yahudi untuk melakukan pekerjaan itu dengan hati yang kudus, dengan kehidupan yang benar. Dan pada saat ini, dalam teks ini, maka Allah berbicara kepada Zerubabel supaya Zerubabel tetap terus melakukan pekerjaan pembangunan itu, karena dia pasti akan memberkatinya. Nah Bapak Ibu, di tengah kondisi yang sama kita bersyukur, kita menerima firman Tuhan yang sama. Dan dari ayat-ayat ini kita mendengar pesan firman Tuhan kepada Zerubabel. Tidak hanya kepada Zerubabel, kepada kita semua juga. Bahwa Tuhan itu pasti akan menang. Dan kalau Tuhan pasti akan menang, menang atas musuh-musuhnya, menang atas segala kejahatan, dan bahwa rencananya pasti akan berhasil, bahwa dia tidak akan pernah gagal, maka seharusnya kita ini sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan pasti akan menang, kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan bahwa kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Saudara, kalau saudara nggak percaya Tuhan sekarang, nggak sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya, saat kemenangan Tuhan dinyatakan, kecewa loh kita. Nanti getun, aduh ternyata Tuhan yang menang. Tapi karena Tuhan pasti akan menang, rencananya akan digenapi, maka mari kita sungguh-sungguh percaya. Mari kita sungguh-sungguh setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya Tuhan? Mau melakukan kehendak-Nya? Mari kita sama-sama, ya, mari kita sama-sama di tengah kondisi yang saya katakanlah, maaf kalau mungkin bahasanya tidak cocok dengan Bapak Ibu, tidak baik-baik saja karena kondisi semakin sukar. Tetap percaya Yesus, lakukan kehendak-Nya, setia pada panggilan kita. Jangan membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain, jangan pesimis seperti yang saya katakan kemarin, jangan pesimis, jangan membanding-bandingkan. Percaya saja sama Tuhan. Lakukan saja panggilan kita. Kalau Dia memanggil kita untuk beribadah saja. Mungkin cara ibadah kita tidak sama dengan yang lain, atau mungkin tempat kita enggak sama, memang kita enggak ada yang sama. Panggilan kita khusus. Lakukan aja dengan setia. Kita akan melihat Dia yang menang akan mengangkat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya akan mau menegaskan ini bahwa Allah pasti akan menang. Dan karena Allah akan menang, kita harus sungguh-sungguh percaya, kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Mari saya mau pertegas. Saya mau pertegas di bagian yang pertama bahwa Tuhan yang berdaulat itu pasti akan menang, dan bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu, pesan teks ini sangat jelas, ini eksplisit bahwa Allah itu pasti akan menang. Nah, mengapa Allah pasti akan menang? Karena Allah itu memiliki rencana yang pasti bagi sejarah dunia ini. Jadi Allah itu punya rencana yang pasti. Sejarah ini tidak berjalan tanpa kendali, bukan. Apa yang terjadi di dunia ini tidak terjadi begitu saja tanpa kendali. Tidak. Allah memiliki rencana yang pasti bagi dunia ini, dan apa yang terjadi dengan dunia ini itu adalah apa yang telah direncanakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Apapun yang terjadi, keadaan kita sekarang ini pun itu adalah buah dari rencana Tuhan yang pasti bagi sejarah dunia ini. Perhatikan, lihat. Berulang kali Tuhan berkata kepada Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel, aku akan. Ini berarti bahwa Allah itu punya rencana, Bapak Ibu ya. Punya rencana untuk dunia ini, untuk sejarah dunia ini. Bahkan Allah punya rencana untuk kita masing-masing. Aku akan. Ya, lihat mulai ayat yang ke-22. Katakanlah kepada Zerubabel, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Ya. Dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau. Jadi kata-kata aku akan, ini menunjukkan bahwa Allah yang memegang kendali. Amin. Bahwa Allah itu punya rencana yang pasti, Bapak Ibu. Dan sekalipun kita punya rencana Allah pasti yang akan terjadi. Ingat kata kitab Amsal, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan rencana Allah lah yang akan tergenapi. Jadi makanya jangan menentang Tuhan. Jangan melawan Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak akan menang melawan Tuhan. Dia punya rencana. Makanya tugas kita adalah ikuti rencananya. Kita bisa memilih mengikuti rencananya dan diberkati, atau kita bisa melawan, tetapi kita tidak akan pernah bisa menghalangi rencana Tuhan. Untuk siapa saja, tidak akan bisa. Dunia boleh saja akan merencanakan sesuatu yang jahat atas kita, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan pengharapan. Dan Allah tidak akan pernah gagal. Jadi perkataan aku akan, sejarah itu tidak berjalan semaunya sendiri. Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Percaya Bapak Ibu? Karena itu mari kita sejahtera saja lah, bersyukur saja. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa rencananya sedang digenapi. Coba lihat Yesaya pasal 14 ayat 22. Yesaya pasal 14 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, perhatikan, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Jadi apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dirancang oleh Tuhan, itu akan terjadi. Itu akan terlaksana. Bukan rancangan manusia, bukan rancangan dunia ini, tetapi rancangan Allah, maksud Allah yang akan digenapi. Itu sebabnya Allah pasti akan menang. Kalau Allah mau menguduskan kita, Dia tidak akan pernah gagal. Kalau Allah mau memberkati kita, maka Dia tidak akan pernah gagal. Dan ini masih banyak ayat lagi loh Bapak Ibu. Coba ya, kita teruskan di Yesaya 46 ayat 8 sampai 11. Perhatikan bahwa rencana Allah pasti akan terjadi, Dia akan berjaya. Yesaya 46 ayat 8 sampai 11. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati hai orang-orang pemberontak. Ini orang-orang yang lawan Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Intinya bahwa rencana Allah yang pasti akan terjadi. Jadi Bapak Ibu percaya rencana Allah baik atas hidup kita? Allah akan menggenapi rencananya itu. Sekalipun mungkin sekarang kita berpikir, kok gini ya?
Orang Jawa biasanya, lu, kok gini ya? Tapi percaya rencana Tuhan atas kita yang akan terjadi. Makanya kita dipanggil untuk terus mempercayai Dia. Kita dipanggil untuk apa? Melakukan kehendaknya, karena rencananya pasti akan digenapi. Jadi Allah pasti memiliki rencana, dan Allah pasti akan melaksanakannya. Sekalipun ada banyak orang Kristen ya, yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa melakukan itu. Karena melihat keadaan sekarang ini, ada banyak orang yang berpikir bahwa kehendak bebasnya lah yang menentukan. Aku mau buat begini, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ada banyak orang yang secara jelas dan terang-terangan itu menolak kedaulatan Tuhan loh Bapak Ibu. Coba camkanlah baik-baik. Tetapi saya mau mengatakan ya bahwa Alkitab itu memang menunjukkan manusia itu akan membuat pilihan-pilihan atas hidupnya. Dan manusia akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan itu. Tetapi Tuhan juga punya pilihan-pilihan yang berdaulat. Tuhan punya tujuan yang berdaulat. Dan tujuan Tuhan yang terutama adalah supaya namanya dipermuliakan. Nah, kita hanya ada dua pilihan. Kita mau ikut pada tujuan Allah atau kita ikut pada pilihan kita. Kalau kita ikut tujuan Allah, kita percaya kepada Allah dan melakukan kehendaknya, kita pasti akan diberkati. Tapi kalau kita memilih untuk memberontak dan percaya kepada pilihan kita, Bapak Ibu, kita tidak akan dapat menggagalkan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap dimuliakan dalam penghukuman kita. Nah itu. Sekalipun hidup ini tampak berat Bapak Ibu, tapi kita tahu ujungnya seperti apa. Amin. Amin. Sekalipun hidup ini begitu sulit, tapi kita udah tahu ujungnya akan seperti apa. Tuhan sudah menunjukkan secara sekilas masa depan kita loh, masa depan yang gilang gemilang loh, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan mau digeser dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang berbeda sekarang ini. Mari setia saja, setia pada panggilan kita. Jangan kita meragukan Tuhan sama sekali. Mari kita memilih untuk ikut, untuk menerima rencana-rencana Allah yang pasti bagi hidup kita, bagi dunia ini. Sebab Dia pasti akan melakukannya. Kita bisa menolak, tetapi ingat kita tidak akan pernah berhasil mencegahnya, mencegah rencana Allah terjadi. Dan Allah tetap akan dimuliakan tatkala Dia menghakimi kita kalau kita tidak taat kepadanya. Mari kita lebih memilih Allah dimuliakan saat Dia memberkati kita. Amin. Saat Dia memuliakan kita. Sekali lagi Allah tidak pernah gagal karena Dia punya rencana yang pasti bagi sejarah dunia ini. Nah kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bahwa Allah itu berkuasa menggenapi rencananya. Amin. Kalau Dia mempunyai rencana-rencana yang pasti bagi sejarah dunia ini, kemudian kita melihat bahwa Allah itu berkuasa untuk menggenapi rencananya. Lihat, Dia tidak berkata, aku berharap bahwa aku dapat mengguncangkan langit dan bumi. Tidak. Dia berkata, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Bukan aku berharap. Kalau kita, aku berharap aku bisa berhasil. Tapi kalau Tuhan tidak, aku pasti berhasil. Itu apa artinya? Allah itu sanggup berkuasa menggenapi rencananya Bapak Ibu. Kemudian nih, lihat. Aku akan menunggang balikan tahta raja-raja. Dia tidak berkata, semoga aku akan dapat membalikkan tahta raja-raja. Enggak ada kata semoga. Dia pasti, aku akan membalikkan tahta raja-raja. Amin Bapak Ibu. Dan Dia berkata seperti ini. Dan aku menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Bukan Zerubabel, kalau kamu mau, aku akan menjadikan engkau cincin meterai bagiku. Kalau kamu mau dan kamu mau memilih aku akan memakai kamu untuk menggenapi rencanaku. Jadi Tuhan nyanyi seperti ini. Pilihlah aku jadi Allahmu
yang pasti bisa menyenangkanmu. Tuhan tidak berkata, pilihlah aku. Enggak. Itu kan Anang ya. Pilihlah aku jadi pacarmu. Enggak, dia yang memilih. Amin Bapak Ibu. Dia punya rencana dan dia berkuasa menggenapi rencananya. Dan mungkin Zerubabel bilang begini, loh Tuhan kenapa pilih aku seperti Gideon? Ya. Aku adalah suku yang paling kecil di antara suku Manasye. Di antara keluarga Ebiezer aku yang paling bungsu seperti Gideon. Tuhan kami cuma 50.000 orang. Tidak ada raja, tidak ada tentara. Bagaimana kami bisa Tuhan? Tapi saudara, keberhasilan Tuhan tidak tergantung kepada kondisi kita. Keberhasilan Tuhan tergantung pada fakta bahwa Dia Maha Kuasa dan berdaulat. Amin. Saudara, sekalipun kita saat ini mungkin lemah tak berdaya, Tuhan sanggup menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Makanya puji Dia, sembah Dia, setia pada panggilannya karena Dia tidak akan gagal. Kalau Dia berhasil bukan karena kita. Jadi jangan gini, bisa nggak ya aku berhasil? Bisa nggak aku punya masa depan cerah? Tuhan akan menjawab, itu urusanku, itu bukan karena kamu. Saudara, kalau Allah membuat Israel berhasil, itu sama sekali bukan karena bangsa Israel punya ini dan itu, tetapi karena Allah yang memperlengkapi mereka untuk berhasil. Amin. Ini seharusnya menguatkan kita bersama Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk menggoncangkan langit dan bumi. Bagaimana kami yang sedikit ini bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Bagaimana saya bisa menggenapkan rencanamu untuk memunahkan bangsa-bangsa pemerintahan dunia. Kami cuma sedikit Tuhan. Bapak Ibu, saya mengatakan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan kita. Tuhan bergantung kepada kuasanya sendiri. Kalau kita membaca di Alkitab ada begitu banyak cerita yang menunjukkan bahwa keberhasilan Allah itu ditentukan oleh kuasanya sendiri. Contoh, ya dengan tangan yang teracung Dia menulahi bangsa Mesir, membunuh semua tentara dan raja di Laut Teberau. Amin. Itu bukan bangsa Israel Bapak Ibu yang mengalahkan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kalah karena 10 tulah itu, dan tulah yang terakhir kematian anak sulung telah menghancurkan mereka. Kemudian masih belum puas mengejar bangsa Israel. Mereka dibinasakan di Laut Teberau. Itu Allah, itu bukan bangsa Israel. Mereka masih memiliki mental budak pada waktu itu. Tetapi Allah yang memberi kemenangan sama mereka. Saudara kenal siapa Raja Sihon? Ya, Sihon raja orang Amori itu. Ya, Og raja Basan ditaklukkan oleh bangsa Israel yang kecil pada waktu itu. Tembok Yeriko diruntuhkan hanya dengan puji-pujian kepada Allah. Amin. Kaleb bin Yefun, Yosua bin Nun mengalahkan raksasa-raksasa yang tinggal di Kanaan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja. Dan kita yang tak berdaya ini akan menang karena kuasa Allah menyertai kita. Amin. Saya yakin dengan itu Bapak Ibu. Ya, saudara kenal Daud, Raja Daud di Israel. Sebelum dia menjadi raja, dia imut-imut seperti saya saudara. Tapi bisa mengalahkan Goliat yang perkasa, tentara yang dilatih sejak dari mudanya. Saya yakin dia tidak punya otot yang besar, dia pasti gendut-gendut kayak saya seperti ini. Kalau didorong aja ngelundung gitu ya. Tapi dia menang karena Tuhan. Amin. Makanya Zerubabel gak usah khawatir. Zerubabel tenang, aku yang akan membuat kamu menjatuhkan bangsa-bangsa itu. Mari Bapak Ibu. Berulang kali Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak akan pernah gagal. Satu ayat lagi, Yeremia 32 ayat 17. Maksudnya di poin ini Bapak Ibu ya, belum selesai khotbahnya. Satu ayat lagi di poin ini, Yeremia 32 ayat 17. Ya, lihat, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang.
Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Mari, Tuhan pasti akan menang. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, beribadah kepadanya, melayani dia, menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita melakukan kehendaknya, sebab rencana Tuhan pasti akan berhasil, sebab tidak ada satu apapun yang mustahil di hadapan Tuhan. Duh, kok semangatnya kurang ya. Amin. Oh, ini janji yang luar biasa loh. Ini bukan janji manusia, ini janji Allah. Nah kemudian Tuhan pasti akan menang karena apa Bapak Ibu? Rencana Allah itu ternyata itu dilaksanakan sesuai dengan pilihannya. Bukan sesuai dengan pilihan kita, maunya kita. Ya, tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-24 tentang Zerubabel. Bahwa Allah berfirman, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel. Aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Jadi Allah itu menggenapkan rencananya melalui pilihannya. Bukan pilihan kita. Bapak Ibu, rencana Allah tidak diserahkan sama kita. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Allah yang merencanakan, dia yang punya kuasa. Ya kan begitu kan? Dan kemudian dia yang menentukan segala sesuatunya. Allah yang memilih. Tuhan tidak berkata, Zerubabel, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Kalau engkau mau memilih aku, enggak. Kalau engkau mau aku pakai, tidak. Aku memilih kamu. Seperti ketika dia memilih Paulus. Bukan dia datang ke Damsyik. Paulus tunggu dulu, lu mau kemana? Gua mau bunuh itu murid-muridmu. Oke, sabar. Lulus, kalau lu mau tak berkati, lu mau gak aku jadikan alatku? Oh iya Tuhan, gua mau. Enggak. Langsung dihantam, jebret, jatuh dari kudanya, dan Tuhan pakai dia untuk melakukan kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita nggak setawar menawar sama Tuhan loh. Kalau Tuhan sudah menetapkan Bapak Ibu untuk mengambil satu bagian tertentu, itu maunya Tuhan loh. Kalau saya di sini itu maunya Tuhan loh. Amin. Ini semua di sini maunya Tuhan loh. Oh, mereka bilang amin, senang saya. Semua kita di sini karena maunya Tuhan, amin. Nah, harus yakin, aku yang memilih kata Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa rencana Allah digenapi itu melalui pemilihannya, dan pemilihan Allah tidak tergantung pada keadaan kita, pada kondisi kita, pada keadaan bangsa Israel pada waktu itu, pada keputusasaan Zerubabel pada waktu itu, tetapi pilihan Allah sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia-Nya yang besar atas kita. Bapak Ibu, kalau pilih memilih tidak ada yang layak untuk Tuhan. Tidak ada yang layak untuk dipakai untuk Tuhan. Apalagi diselamatkan aja tidak layak, apalagi mau dipakai. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan usahanya sendiri. Kok ada yang ngomong, gua rasa Tuhan gak akan menghukum orang baik seperti dia. Wah, gak ada saudara. Gak ada yang baik selain Tuhan. Amin. Semua telah berdosa, semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentunya Zerubabel dengan sukarela memilih untuk menerima panggilan Allah ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengambil aku. Terima kasih Engkau berkenan menjadikan aku seperti cincin meteraimu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku. Bapak Ibu, pilihan Allah itu berdaulat dan kekal. Amin. Tanggung jawab kita adalah menerima kehendak Allah atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu dipilih menjadi anak-anaknya sekarang, tanggung jawab kita menjadi anak-anak yang kekasih bagi Tuhan. Loh, amin. Kalau Tuhan mengangkat kita sebagai alatnya, saudara harus bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini pilihan Allah loh. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau kita memilih untuk mengikuti, untuk taat, untuk percaya, untuk melakukannya, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun bukan sekarang, nanti di surga.
Tapi kalau kita melawan kehendak Allah, siap-siap kita sudah gagal, tidak mampu melawan rencana Allah, kita akan dihukumnya, kita akan diadilinya. Nah, demikian juga dengan keselamatan kita. Bapak Ibu, kalau keselamatan diserahkan sama kita, nggak ada yang datang sama Yesus. Kalau keselamatan itu diserahkan sama kita, nggak ada yang akan berhasil setia loh Bapak Ibu. Lihat, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-14 itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Semua orang hidup dalam kegelapan, membenci terang. Kalau keselamatan diserahkan sama kita, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Tuhan. Yakin. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan saudara beribadah pagi ini, saudara nggak akan pernah datang beribadah kepada Tuhan. Memang kita membuat pilihan, tetapi kalau kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, memilih untuk beribadah, karena Tuhan sudah memilih kita terlebih dahulu. Saya nggak akan bisa bertahan untuk setia melayani Tuhan. Ya saya masih ingat di Sion Mangli bertahun-tahun hanya 2 orang, 3 orang, 5 orang bertahun-tahun. Kalau Tuhan tidak memilih saya nggak akan mampu melakukan itu. Saya lebih memilih tidak melakukan itu. Tapi saya setia pada panggilan saya, pada pilihan Allah atas hidup saya. Dan itu yang saya kerjakan sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun tidak wah seperti yang dibayangkan oleh orang. Tapi pekerjaannya tetap berhasil. Dalam arti kehendak Allah digenapi. Amin. Oh bukan berhasil, gerejanya sudah bernilai miliaran rupiah, asetnya sudah triliunan. Bukan seperti itu. Berhasil karena kita tetap setia memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, kemuliaan kita ini bukan seperti yang dilihat oleh manusia. Kemuliaan kita ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun itu penuh dengan penderitaan. Nah sekarang kan enggak. Lo kalau lu susah, lu enggak diberkati sama Tuhan. Gereja lu miskin. Enggak ada perkenan Tuhan, siapa bilang? Lihat gereja mula-mula Bapak Ibu. Enggak ada yang konglomerat. Konglomeratnya mati di tempat. Ananias dan Safira. Dia jual tanahnya, dia munafik, mati seketika. Iya kan? Ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Ini pilihan Allah atas kita. Saudara, kita tidak bisa memilih Allah karena pikiran kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Manusia duniawi tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Jelas di 1 Korintus pasal 12. Kalau bukan Allah yang membuka pikiran kita, kalau bukan Allah yang pertama-tama memilih kita, memanggil kita dengan panggilan yang tidak akan pernah gagal itu dengan firman-Nya, kalau Allah membuka hati kita, menarik kita kepadanya, kita pasti menjadi milik kepunyaannya. Jadi kalau kita ada sekarang di atas pilihan Tuhan atas hidup kita. Ini sesuatu yang perlu. Bapak Ibu, ini jelas ya, jelas dilakukan oleh Allah kepada Zerubabel. Bukan Zerubabel yang memilih Allah, bahkan Zerubabel udah 15 tahun, 16 tahun menelantarkan bait suci. Mereka memapani rumahnya dengan baik, mendiami rumahnya yang dipapani, tetapi membuat terbengkelai bait suci. Tetapi Allah memanggil dia, memilih dia. Hei Zerubabel, aku angkat engkau, aku mengambilmu, aku memilihmu. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Zerubabel tidak akan pernah menjadi siapa-siapa kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Nuh tidak menjadi siapa-siapa kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Abraham juga demikian. Musa juga. Siapapun juga. Kita pun juga demikian. Mari Bapak Ibu. Dan mari kita bersyukur. Sebab dia memilih kita untuk sesuatu hal yang sangat mulia. Nah ini yang perlu kita syukuri lagi. Ya perhatikan, hai Zerubabel, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Bapak Ibu, cincin meterai pada zaman itu adalah digunakan sebagai segel, ya. Jadi kalau ada surat-surat resmi itu disegel pakai cincin meterai itu. Jadi kalau
raja membuat surat itu disegel dengan cincin meterai. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kepercayaan, ini berbicara tentang kekuasaan, ini bicara tentang kehormatan, cincin meterai. Jadi bayangkan, Zerubabel dipilih sebagai cincin meterainya Allah, dikaruniai kehormatan, dikaruniai kemuliaan, dikaruniai kekuasaan. Itu sangat luar biasa. Segala sesuatu yang dimeterai dengan cincin itu akan memiliki kuasa seperti pemilik cincin itu. Dan saya yakin Bapak Ibu bahwa otoritas seperti itu tidak dimiliki oleh manusia, tetapi otoritas seperti itu dimiliki oleh Allah sendiri. Amin. Bapak Ibu, kalau kita dijadikan umat kesayangannya, diberi kemuliaan, itu berkat yang sangat-sangat luar biasa. Allah itu berkenan memakai hamba-hambanya menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menjadi cincin meterai di tangannya, Bapak Ibu. Itu berkat yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi atas pilihan Allah, bukan atas pilihan manusia. Itu terjadi bukan atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Saya yakin kita juga semua telah dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh karena Allah telah memilih dan menyelamatkan kita. Kita akan menjadi alat di tangannya untuk kemuliaannya, menjadi wakil-wakil Allah di atas muka bumi ini, untuk melayani Dia, untuk beribadah kepadanya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa rencana Allah yang tidak pernah gagal itu berpusat kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memahami teks ini bahwa aku mengambil kamu, hai Zerubabel, menjadikan kamu seperti cincin meterai bagiku, aku memilih kamu. Ini tidak bisa kita pahami dengan benar kalau kita tidak merujuk kepada Yesus Kristus. Ingat bahwa tujuan akhir dari segala nubuatan dalam perjanjian lama adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Di sini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Zerubabel itu adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dia adalah gambaran dari Yesus Kristus, tipe yang menunjukkan Yesus yang akan digenapi pada zaman akhir. Ingat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Kleopas dan temannya, dia membuka seluruh kitab nabi-nabi, kitab Musa, kitab Taurat, dan mengatakan bahwa semua kitab-kitab itu berbicara tentang aku. Dan saya percaya bahwa Zerubabel ini adalah tipe dari Tuhan Yesus Kristus, menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang memiliki meterai? Siapa yang memiliki kekuasaan? Siapa yang memiliki kehormatan? Bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Dan lagi Bapak Ibu, kalau kita membaca di teks itu, Zerubabel tidak pernah jadi raja Israel. Tetapi namanya tercatat dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa lihat di Matius pasal 1 itu, ada nama Zerubabel. Itu menunjukkan bahwa penggenapannya ada pada Yesus. Karena Yesuslah cincin meterai Allah Bapa kita di surga. Amin. Karena Yesuslah yang dipilih untuk meruntuhkan bangsa-bangsa, untuk menjungkir balikkan langit dan bumi ini. Lihat, Zerubabel membangun bait Allah kembali, Yesus Kristus membangun kita sebagai rumah Allah. Amin. Yesus membangun gereja sebagai rumah Allah. Ini bicara tentang tipologi. Zerubabel tidak memerintah atas tahta Israel, tetapi Yesus sekarang memerintah selama-lamanya atas bangsa-bangsa, atas alam semesta, atas seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu, mari kita bersyukur bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah menetapkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kita. Amin. Dia yang akan menjungkir balikkan musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, penguasa-penguasa kerajaan di dunia. Pada akhirnya yang berjaya adalah Tuhan dan saudara dan saya. Amin. Kita akan berjaya bersama-sama dengan Yesus. Makanya mari kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Jangan goyah. Mari kita sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa
ternyata waktu Tuhan menggenapi rencananya itu berbeda dengan waktu kita. Ya, kita membaca tadi, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ternyata sedikit waktu lagi itu berbeda dengan pemikiran bangsa Israel pada waktu itu. Sampai sekarang Israel masih bergumul dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ternyata musuh-musuhnya masih mengganggu. Sekarang ini sudah mulai masuk ke Rafah untuk menyelamatkan hostages sandera-sandera itu. Saya melihat masih bergumul dengan hebat. Saudara, ternyata sedikit waktu lagi Allah akan menggoncangkan langit bumi. Itu terjadi pada saat kedatangan Tuhan kembali. Amin. Amin. Semua akan goncang. Langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Tuhan akan menyediakan bagi kita langit baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu. Karena Tuhan pasti akan menang. Tuhan tidak akan pernah gagal menggenapkan rencananya atas hidup kita, atas alam semesta ini. Bahwa Dia telah memilih kita untuk diselamatkannya. Mari kita tetap percaya kepadanya. Jangan ragu, jangan bimbang. Setia pada panggilan kita. Bertekunlah dalam beribadah kepadanya. Bertekunlah dalam melayani Dia. Lakukan kehendaknya. Perhatikan, tugas dari Zerubabel itu hanya percaya dan melakukan kehendak Allah. Ketika dia mendengar firman itu, hai Zerubabel, aku memilih kamu. Dia tidak boleh berkata, apa benar Tuhan? Apa aku bisa? Kalau dia menjawab seperti itu, dia tidak akan pernah menjadi alat di tangan Tuhan. Dia harus mengatakan, ya Tuhan aku percaya. Dia harus melakukan kehendak Tuhan. Dia harus mulai membangun bait suci, sekalipun dia tidak bisa menyelesaikannya. Karena memang kata Paulus, kalau untuk hidup sekarang ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Bapak Ibu, amin. Kalau kita menabur sekarang, kalau saya menabur sekarang, saya nggak harus menuainya sekarang loh Bapak Ibu. Benar. Jangan bicara seperti ini. Percaya Tuhan itu oleh apa? Rajin nang gereja ini oleh apa? Wah, membuat khotbah panjang oleh apa? Gitu-gitu ya. Dapat apa kamu itu? Bapak Ibu, saya nggak dapat sekarang tidak apa-apa. Karena kalau saya menaruh pengharapan pada Yesus hanya untuk hidup sekarang ini, saya akan kecewa. Tapi pengharapan kita ada di rumah Bapa di sorga. Saudara, tadi malam saya sama Pak Seno, Pak Chandra, Bu Chandra ke Hohab karena ada saudara yang meninggal. Kata Bu Chandra, saiki iki penyakit iki pokoknya dadakan kabeh. Dadak-dadak mati. Saudara, saya mau mengharapkan upah sekarang belum tak terima udah mati, saudara. Enggak bisa nerima upah yang sekarang ini. Tapi kalau pengharapan saya dalam kerajaan surga, dadak mati, aku rapopo, aku mlebu surga. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau dadak-dadak mati, tidak ada yang lebih penting selain percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya. Amin. Jangan inginkan yang lain. Inginkan Yesus. Inginkan keselamatannya. Sebab hanya Dia yang akan menang. Hanya Dia yang akan berjaya. Amin. Sama-sama kita berdiri.